Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Rela Diperkosa, Dukun Agar Cepat Kaya. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Mungkin Mbak Waro sudah gagal untuk kembali menikmati Mirna karena ada yang menyerang Mbak Waro dari kejauhan, yaitu pelanggannya sendiri. Mbak Waro mengetahui bahwa Iwan sudah kalah dan tidak bisa melawan lagi, dikarenakan Mbak Waro adalah dukun sakti mandraguna yang sudah terkenal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertamu dengan beliau. Mirna pulang ke rumah dengan perasaan dongkol. Ia sedikit kecewa karena Wisnu menyuruhnya untuk pulang, sedangkan Mirna sudah tidak bisa lagi menahan rindu ingin menuntaskannya, karena Mirna sudah tidak pernah lagi mendapatkan pelayan seperti lembutnya pelayan kasih sayang Wisnu. "Mir, datang dari mana kamu?" tanya Imron yang kini sedang duduk di sofa ruang tamu. "Keluar, ada urusan tadi," jawab Mirna langsung menuju ke kamar. "Terus sekarang sudah selesai?" tanya Imron lagi. "Iya, makanya aku pulang," ketus Mirna. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Imron hanya ditanggapi Mirna dengan ketus saja. Ia tidak suka ditanya-tanya begitu, apalagi sekarang mood Mirna sedang tidak baik. Terlihat Imron saat ini sedang mengalami batuk-batuk. Beberapa kali Imron batuk sampai memuntahkan cairan berwarna merah. Tapi ia sama sekali tidak ingin berniat pergi ke dokter seorang diri untuk menanyakan penyakit yang dialaminya. Bukan hanya batuk-batuk, tapi ia juga merasa sangat malas untuk ngapa-ngapain, termasuk untuk mendekati Mirna. Beruntung bagi Imron, Mirna tidak pernah menuntut hal itu. Bisa dibilang ia kehilangan nafsu. Imron memasuki kamar setelah cukup lama merenung di ruang tamu. Duduk-duduk tidak ngapa-ngapain. "Mas, aku mau bicara sama kamu," ucap Mirna. Imron mendongakkan kepalanya menghadap Mirna. Tidak ada jawaban Imron, hanya menatap istrinya itu. "Kalau Mas sakit-sakitan begini, banyak kebutuhan yang tidak tertunaikan," jelas Mirna. "Terus?" tanya Imron. Ia mengetahui pembicaraan Mirna ini arahnya kemana, dan lagi-lagi pasti ingin meminta cerai. "Aku mau kita udahan aja. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sama saja aku seperti janda. Lebih baik aku sendiri," tutur Mirna. Imron sudah tidak terkejut lagi atas penuturan Mirna. Tapi sebisa Imron mempertahankan, maka pasti ia akan pertahankan. Sudah lama menikah, sudah lama berjuang bersama, sudah lama menanti anak, sungguh sangat disayangkan kalau harus berpisah. "Bertahanlah Mirna. Semoga sakitnya Mas cepat sembuh," jawab Imron sembari membaringkan tubuhnya di kasur. Sedangkan Mirna masih duduk di depan cermin. Sungguh sakit hati Imron. Ia segera tidur agar bisa melupakan pembicaraannya dengan Mirna. Mirna kembali mendengus kesal, tapi ia harus sabar. Mungkin tinggal sedikit lagi, ia harus menunggu waktunya. Sesekali ia tersenyum sinis sambil berucap dalam hati, "Sakit kamu gak akan lama kalau kamu cepat melepaskan aku." Hari berganti hari, hingga Imron terus sakit-sakitan. Dan kini Imron terus berbatuk-batuk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Imron pingsan dan tergeletak di dapur dengan darah yang berceceran. Mirna sempat panik dan segera meminta pertolongan kepada orang-orang. Beberapa di antaranya berinisiatif untuk meminta Mirna secepatnya membawa ke rumah sakit. Tapi Mirna melarang. Ia beralasan bahwa suaminya baik-baik saja dan katanya sudah biasa begini. Setelah Imron sudah siuman dan orang-orang sudah pergi, akhirnya Mirna kembali memutuskan untuk bercerai saja. Ia sudah menyerah dan Mirna sudah berterus terang kepada mertuanya bahwa Imron tidak bisa menafkainya. Orang tua Imron setuju karena tidak bisa dipaksakan kalau Mirna sudah angkat tangan dan sudah lelah dengan sabarnya. Akhirnya Imron dijemput oleh orang tuanya yang kini masih tersisa ibunya saja. Imron pun juga sudah pasrah atas keputusan Mirna. Kini ibunya datang menjemput dengan saudaranya Imron. Tidak banyak obrolan tentang Mirna dan mertuanya, karena sudah sangat ingin mereka semua pergi untuk secepatnya.
Mas Imron sudah lama sekali sakit-sakitan begini. Aku sudah capek dan lelah. Semua kebutuhan dan tanggungan semuanya ke aku, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa, ucap Mirna. Bukannya kau yang tidak pernah menghubungi kami dan cerita kalau Imron sakit? Tutur mertuanya Mirna. Kenapa harus aku? Bukannya Mas Imron bisa sendiri untuk memberitahu kalian? Sengit Mirna. Imron hanya diam. Ia juga sudah lupa untuk menghubungi orang tuanya, bahkan saudaranya. Ia juga sudah merasa tidak bisa lagi menggunakan HP. Bang Imron, kita pulang sekarang saja. Aku merasa rumah ini sangat panas, ucap Irfan, adik Imron. Mirna menatap iparnya tersebut. Perasaannya menjadi tidak nyaman. Imron sakit bukan sakit biasa, tapi itu adalah guna-guna dari Mirna. Ia takut mertuanya dan iparnya itu tahu bahwa itu adalah ulahnya. Sebaiknya kita bawa abang kamu ke rumah sakit dahulu, ucap mertuanya Mirna. Mereka pergi meninggalkan Mirna seorang diri. Saat sedang di mobil, Imron masih menatap istrinya tersebut. Imron sangat terpaksa berpisah dengan Mirna. Tapi mau bagaimana lagi? Imron tahu Mirna bukannya sudah lelah dan capek, tapi ia mengetahui bahwa Mirna tidak cinta lagi kepadanya. Setelah perbincangan antara Irfan dan ibunya, maka mereka memutuskan untuk tidak jadi membawa Imron ke rumah sakit, karena mereka sudah mengira Imron bukanlah sakit biasa, tapi karena ada sesuatu. Kalau hanya sakit biasa, Imron tidak seperti lupa dan linglung begitu. Yang ada di pikiran Imron hanya ada Mirna seorang. Kita bawa ke Ustadz saja dulu, Bu. Bang Imron ini sakitnya tiba-tiba begini dan langsung sakit keras, ujar saudara Imron. Ya sudah, ibu pun juga merasa aneh dan tidak enak hati setelah melihat Imron begini, jawab ibunya setuju, dan mereka langsung mendatangi Ustadz. Berbeda dengan Imron, Mirna sangat dirundung bahagia. Ia selalu senyum-senyum setelah berhasil berpisah dengan suaminya. Walaupun belum resmi bercerai secara negara, Mirna sudah merasa bebas dan sesuka hatinya mau pergi kemana saja. Yang utama ia pikirkan adalah secepatnya bertemu Wisnu, serta ingin menanyakan tentang kepastian hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang lebih serius. Tidak perlu menunggu masa idah dan mendapatkan surat cerai, ia bisa menikah siri dulu dengan Wisnu. Itu adalah pemikiran Mirna saat ini. Mirna berencana sore ini akan pergi menemui Wisnu. Ia akan mengajak Wisnu untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu. Sebenarnya, ia ingin sekarang ke tempat kediaman Bawaro. Tapi setahu Mirna, Wisnu kalau siang-siang begini tidak bisa ditemui, karena ia tidak ada di rumah. Percuma saja pikirnya. Ia juga malas sekali kalau hanya bertemu dengan Bawaro yang bergerubah itu. Mirna membersihkan kamarnya. Di dalam lemari sudah kosong pakaian Imron, karena sudah dibawa semua. Ia bersih-bersih dan menyingkirkan barang-barang Imron yang masih tertinggal. Mirna sangat berharap Wisnu mau tinggal di rumahnya. Maka dari itu, ia membersihkan seluruh ruangan dan menghilangkan jejak Imron. Hari sudah berganti sore. Sebelum pukul 4 sore, Mirna sudah pergi ke rumah Mbak Waro. Tapi tak lupa, ia juga membelikan banyak oleh-oleh agar Wisnu makin terpesona dan Mbak Waro merestuinya. Perjalanan cukup jauh dan memakan waktu, tapi bagi Mirna tidak apa-apa. Karena demi Wisnu, Mirna merasa heran. Yang dikatakan Iwan waktu lalu, Mbak Waro adalah dukun sakti, tapi ia tak pernah kebetulan bertemu dengan orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk mendatangi Mbak Waro. Sebenarnya ada yang ingin ia ceritakan kepada Iwan, tapi sudah lama Mirna tidak bertemu Iwan semenjak warungnya tutup. Mirna pikir nantinya akan menemui Iwan dan menceritakan semuanya, bahwa ia sudah berpisah dengan suaminya, dan juga menceritakan rencananya ingin kembali menikah dengan Wisnu yang dulu ia pernah ceritakan beberapa waktu lalu. Saat di jalan, Mirna terus tersenyum. Tidak terasa, ia sudah semakin jauh dan mulai memasuki pedesaan. Jalanan pun sudah mulai tidak mulus lagi. Mobil Mirna sudah sampai di depan rumah Mbak Waro. Sebelum turun, ia sekali lagi berkaca dan sedikit memoles wajahnya agar terlihat semakin cantik. Mirna turun dari mobilnya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba Mbak Waro membukakan pintunya dengan tersenyum lebar. Sore Mbah, saya kesini mau bertemu Wisnu, ucap Mirna.
Mbak Waro tersenyum sambil manggut-manggut dan berkata, Wisnu sejak tadi sudah menunggumu. Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbak Waro. Ia segera mengikuti di belakang Mbak Waro yang sudah mempersilakannya masuk dan duduk. Di mana Wisnunya, Mbah? Tanya Mirna. Di hadapanmu ini, jawab Mbak Waro sembari ingin meraih pundak Mirna. Mirna menatap Mbak Waro dan melongo mendengar penuturan dari dukun tersebut. Serius, Mbah? Di mana Wisnu? Tanya Mirna sekali lagi. Mana mungkin dukun jelek di hadapannya kini adalah Wisnu yang berpura-pura menjadi Mbak Waro. Mbak Waro terkekeh kecil sembari berkata, Jangan takut gitu, saya hanya bercanda, jawab Mbak Waro. Wisnu belum datang, tunggu saja dulu, sambung Mbak Waro. Mirna menghela nafas panjang. Lega perasaannya kini. Sebelum Wisnu datang, Mirna menceritakan kejadian yang menimpanya hingga kini sudah berpisah dengan suaminya. Mirna juga menanyakan tentang sakit yang diderita Imron, apa nantinya akan sembuh atau bahkan Imron akan mengalami selamanya begitu. Saya sudah berpisah, Mbah, dari suami saya, tutur Mirna. Bagus, secepatnya kamu akan kaya, jawab Mbak Waro tersenyum miring kepada Mirna. Mirna pun juga begitu puas atas jawaban dari Mbak Waro. Semakin ia tidak sabar untuk secepatnya jadi orang kaya dan hidup bahagia bersama Wisnu. Setelah syarat ini, apa ada syarat lain, Mbah? Tanya Mirna. Tidak ada, sekarang kamu pun sudah bisa memilikinya, jawab Mbak Waro meyakinkan Mirna. Tapi untuk malam ini, menginaplah di sini semalaman. Temani saya untuk mengeluarkan harta tersimpan tersebut, sambung Mbak Waro dengan suaranya yang serak tapi pelan. Mau tak mau Mirna mengiyakan ajakan Mbak Waro. Mungkin tidak masalah bagi Mirna karena cuma semalaman. Apalagi sekarang sudah tidak ada penghalang baginya. Mirna pikir ia akan sangat bahagia malam ini menghabiskan waktu bersama Wisnu juga. Maka ia tanpa keraguan menyetujuinya. Mbak Waro tersenyum saat ini. Yang ada di pikiran Mbak Waro akan menuntaskan semuanya malam ini bersama Mirna, perempuan yang membuat beliau kembali bangkit menjadi lelaki perkasa. Setelah cukup lama berbincang serius dengan Mbak Waro dan akan melakukan ritualnya malam ini, kini Mirna dan Mbak Waro sedang mempersiapkan apa yang akan digunakan. Dari penuturan Mbak Waro, harta gaib itu adalah punya bangsa jin. Jadi bisa dikatakan Mbak Waro akan merebutnya dengan ritual khusus untuk mengeluarkan harta tersebut. Apa Wisnu masih lama, Mbah? Tanya Mirna yang sudah lumayan lama duduk untuk menunggu kedatangan Wisnu. Mungkin, jawab Mbak Waro. Mbak Waro tahu kalau Mirna kini merasa capek karena perjalanan dan ia pun sudah lumayan lama duduk mendengarkan penuturan Mbak Waro. Saya boleh numpang istirahat, Mbah? Tanya Mirna tanpa sungkan. Mungkin baginya ia sudah biasa ke sini dan juga sudah sering masuk ke kamar. Maka dari itu ia meminta izin untuk istirahat di kamar Wisnu. Silakan saja, jawab Mbak Waro juga beranjak pergi dari dudukan semula dengan diiringi Mirna menuju kamar Wisnu. Mirna masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak besar itu. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tidak empuk itu, tapi cukup nyaman. Sesekali Mirna mengendus wangi tubuh Wisnu saat ia bercinta di atas ranjang tersebut. Mirna tersenyum manis kala memikirkan Wisnu. Tapi ia juga gelisah karena sudah cukup lama menunggu. Tapi Wisnu tak kunjung datang, padahal sudah malam. Terdengar pintu kamar diketuk. Mirna sangat girang. Ia kira adalah Wisnu yang datang. Tapi saat membukanya, ternyata Mbak Waro tersenyum sembari memberikan air secangkir. Minum, ucap Mbak Waro singkat. Mirna mengambilnya dari tangan Mbak Waro. Setelahnya, beliau langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Mirna lupa kalau sejak tadi ia memang sudah haus. Tapi ia kesenangan akan bertemu Wisnu, maka ia melupakannya. Tanpa pikir panjang, Mirna meneguknya hingga tandas. Entah itu minuman apa, rasanya seperti teh manis, tapi warnanya sangat hitam. Mirna pikir Mbak Waro kebanyakan menuangkan tehnya terlalu banyak, hingga warnanya sangat gelap. Mirna duduk di atas ranjang. Kembali ia memanut wajahnya di cermin yang ia bawa. Tidak lupa parfum mahal terus ia semprotkan di seluruh tubuh agar bisa membuat Wisnu semakin betah kepadanya.
Saat beberapa menit, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mirna menoleh, sedangkan yang kini membuka pintunya tersebut tampak kaget dengan kehadiran Mirna yang tak lain ia adalah orang yang ditunggu-tunggu sejak tadi. Mirna tersenyum manis, sedangkan Wisnu sangat pangling ketika melihat Mirna yang kini bertambah kecantikannya. Maaf, aku istirahat di kamar kamu, ucap Mirna membuka percakapan. Oh iya, tidak apa-apa, jawab Wisnu sembari mengganti pakaian yang tak jauh dari Mirna duduk. Apa sudah lama menungguku? Tanya Wisnu basa-basi. Lumayan, singkat Mirna. Mirna seakan menjadi gelisah ketika melihat badan kekar dan tegap itu tanpa menggunakan baju. Otot perutnya sangat bagus. Mungkin Wisnu sering berolahraga, pikir Mirna. Kenapa? Tanya Wisnu. Tidak, aku suka saja lihat badan kamu, jawab Mirna. Terus kalau suka? Tanya Wisnu yang seakan memancing perkataan Mirna. Mirna tersenyum sembari menunduk malu. Saat Wisnu hendak mendekati Mirna, tapi Mirna langsung berdiri dan bertanya kepada Wisnu. Mbak Waro ada di mana? Wisnu diam sejenak, lalu berkata, sudah tidur. Mirna tersenyum mendengar penuturan Wisnu. Khawatir Mbak Waro nantinya akan mengetok pintu ketika mereka sudah bersenang-senang. Tanpa malu dan sungkan, Mirna langsung menghambur ke pelukan Wisnu. Ada aroma wangi yang membuat Mirna candu dalam pelukannya. Tidak seperti suaminya si Imron. Saat mendekat saja ia seperti mencium aroma busuk begitu. Maka dari itu Mirna saat enggan untuk berdekatan dengan Imron, apalagi jika berhubungan suami istri. Sesekali Mirna tertawa atas perilaku Wisnu yang sengaja membuat suasana bercanda dahulu. Lalu lama-kelamaan mereka sudah menyatu dalam permainan malam itu. Suasana malam yang sepi membuat keduanya semakin tenggelam dalam lautan kenikmatan. Hingga tidak Mirna sadari dengan mata yang terpejam, Wisnu yang tampan sesekali berubah wujud menjadi wujud nyatanya yang menyeramkan dan kelihatan begitu menakutkan. Entah sampai kapan berakhirnya permainan itu, hingga mereka berdua tidak kunjung lelah juga. Sampai ketika pukul 3 dini hari, Mirna sudah sangat kelelahan mengimbangi Wisnu yang seakan tanpa lelah. Aku capek sekali, ucap Mirna. Dalam sekejap Mirna sudah tertidur dengan sangat pulas. Setelah melihat Mirna tidur, tiba-tiba Wisnu yang tampan kini turun dari atas ranjang dengan wujud nyatanya yang setengah bungkuk. Dengan sangat pelan membuka pintu dan meninggalkan Mirna seorang diri. Hari sudah beranjak siang, jam 10 pagi. Mirna belum bangun juga dari tidurnya. Ia masih sangat pulas tanpa tahu celah matahari sedikit memasuki kamar kecilnya. Mbak Waro sesekali mengecek Mirna dengan tersenyum dan senyum ciri khasnya yang seakan seperti seringai. Di kediaman yang berbeda, ibunya Imron dan saudaranya sangat sibuk membawa Imron ke rumah sakit untuk cek lab agar mengetahui Imron sedang sakit apa. Sepulang dari situ, kembali mereka membawa Imron ke salah satu tempat ruqyah. Beberapa kali Imron memuntahkan cairan berwarna merah yang sangat kental hingga membuatnya terkulai lemah. Ibunya Imron yang menyaksikannya nampak begitu syok dan juga ikut lemah ketika melihat sang anak jatuh pingsan setelah mengeluarkan cairan berwarna hitam kehijauan bercampur rambut yang menggumpal kecil. Imron baik-baik saja, Bu. Ia hanya kelelahan. Insya Allah Bang Imron akan sembuh seperti sedia kala, ucap sang adik untuk menenangkan ibunya yang sangat terkejut atas peristiwa saat ini. Ibunya menangis kalau tahu Imron bukan sakit biasa, tapi karena ada seseorang yang sengaja menyakitinya dengan cara diguna-guna. Tapi kenapa Imron jadi sampai begitu? Tergugu ibunya Imron melihat putra pertamanya. Entahlah Bu, tapi memang ada orang yang sengaja memperbuat begitu. Mungkin iri, atau bisa jadi karena sakit hati, jelas saudara Imron. Dari penjelasan Ustadz yang membantu Imron tadi, itu adalah sihir yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan Imron, lumpuh otak serta badan. Makanya sangat terlihat Imron sering diajak bicara namun tidak merespon. Badannya pun lemah. Ibu dan saudara Imron tidak tahu siapa dalang semua ini. Setahu mereka, Imron orangnya baik pada siapapun dan tidak pernah punya musuh. Tapi entahlah kenyataannya. Hanya saja kata Ustadz tadi bisa dikatakan
bukan hanya satu orang yang ingin menyakiti Imron. Saat ditanya siapa pelakunya, Ustadz tidak menjawab. Katanya khawatir menjadi marah dan malah berkeinginan untuk membalas perbuatan tersebut. Maaf, saya tidak bisa memberitahukan siapa pelakunya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jelas Ustadz yang bernama Pak Nazir. Terus kami harus bagaimana, Pak? Tanya Ibu Imron. Kalian berdua fokus untuk kesembuhan Imron saja. Tidak perlu ingin tahu siapa pelakunya. Biar Allah saja yang membalasnya. Tutur Pak Ustadz. Ibu dan saudara Imron serentak menganggukkan kepala secara bersamaan dan mengiyakannya. Pak Ustadz Nasir memerintahkan untuk sering-sering Imron dibawa ke tempat ruqyah dan setiap saatnya selalu ada yang mengajaknya untuk sekedar berbicara agar Imron tidak merenung sendirian yang menjadi pikirannya akan kosong. Setelah berpamitan, mereka berdua membawa Imron pulang ke rumah. Yang ada di pikiran hanya ada tanda tanya. Entah kenapa orang tersebut sangat tega membuat Imron begini. Di tempat yang berbeda, Mirna masih tertidur nyenyak hanya dengan balutan selimut yang menutupi tubuhnya. Sesekali Mbak Waro masuk dengan senyum seringainya dan membaca doa-doa di depan Mirna yang tidak sadar entah itu doa untuk apa. Mbak Waro kembali berucap sebelum meninggalkan Mirna yang tidur. Tidak lupa beliau juga mendaratkan kecupan di dahi Mirna dan berkata, "Tidur yang nyenyak sayangku." Sangat menyeramkan ketika Mbak Waro mengucapkan kata tersebut. Sedangkan Mirna bukan terlihat tidur, tapi seperti orang pingsan. Entah sampai kapan Mirna tertidur sangat pulas, hingga Mbak Waro beberapa kali memercikan air yang sudah dibacakan sesuatu. Namun Mirna tidak bangun, dan bahkan tidak merasakan apapun. Keseharian Mbak Waro hanya di rumah, sesekali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ataupun mencari dedaunan yang bisa digunakan untuk ritual tertentu. Mbah Waro hanya bisa menerima tamu tak kala ketika hari sudah mulai senja. Entahlah kalau siang hari beliau tidak bisa ditemui dengan alasan istirahat. Maka dari itu banyak tamu-tamu beliau datang saat senja atau saat hari sudah malam. Mbah Waro tinggal berjauhan dengan warga. Kalaupun bertemu orang-orang saat siang hari, Mbah Waro tidak pernah menanggapi sapaan atau senyuman. Makanya banyak orang-orang yang seperti ketakutan melihat Mbah Waro yang hidup seorang diri dan jauh dari desa tempat tinggal warga. Dari penuturan warga yang pernah melihatnya saat siang hari, wajah Mbah Waro itu lebih menakutkan karena terlihat goresan seperti luka-luka. Sedangkan kalau melihat saat senja hari, wajah beliau mulai berubah sedikit membaik. Itu adalah penuturan orang-orang yang katanya pernah bertemu ataupun berpapasan di dekat rumah Mbah Waro ketika mengambil rumput untuk ternak. Di desa warga itu juga tahu kalau Mbah Waro itu membuka praktek perdukunan yang katanya sangat manjur apapun kehendak kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui beliau. Pernah juga ada yang ingin bertemu Mbah Waro, tapi tidak dibukakan pintu oleh Mbah Waro. Entah niat orang itu apa, tapi Mbah Waro menolak untuk bertemu. Hari terus beranjak siang hingga tak terasa sudah hampir senja. Langit sedikit mendung, burung-burung berkicauan, dan suara binatang malam sudah mulai terdengar. Kali ini Mbah Waro duduk di tepi ranjang memperhatikan Mirna yang masih tidur tanpa terjaga sebentar pun. Entah itu efek dari kelelahan karena hampir semalaman bercinta atau efek dari ramuan yang sebelumnya Mirna minum. Sesekali Mbah Waro menyentuh pipi Mirna yang mulus dan ia selipkan rambut menutup wajah Mirna ke telinga. "Kau begitu cantik," gumam Mbah Waro sebelum ia pergi meninggalkan Mirna. Karena dari luar terdengar suara pintu yang diketok beberapa kali. Mbah Waro kedatangan tamu dua orang laki-laki yang membawa masalah berbeda. Kedua lelaki tersebut ingin merobohkan usaha seseorang karena pelanggan mereka sudah diambil. Mbah Waro menyanggupinya. Biasanya Mbah Waro meminta imbalan bermacam-macam, bukan berbentuk uang saja. Setelah cukup lama berbincang, dua orang laki-laki tersebut beranjak pulang dengan membawa air yang dinamakan air pembenci. Air pembenci itu nantinya akan disiramkan ke depan toko korban dan di depan rumah korban. Gunanya untuk merusak usaha dan merusak rumah tangga yang akan menjadi target. Air pembenci tersebut diambil langsung dari air pemandian mayat. Entah itu mayat siapapun. Lalu diambil dan disimpan di bawah ranjang untuk persediaan.
Kalau sudah disiramkan, tunggu saja efeknya. Usahanya akan bangkrut dan rumah tangganya akan hancur. Karena sering terjadi perkelahian antara suami dan istri. Walaupun sedikit kesalahannya, maka menjadi besar kalau di antara suami istri itu tidak ada yang mengalah. Efeknya, suami atau istri akan menjadi tidak betah tinggal di rumah itu. Padahal biasanya baik-baik saja. Perkelahian sering terjadi. Suami mudah marah atau selalu merengut. Sedangkan istrinya pun juga begitu merasakan hal yang sama. Bisa diibaratkan, kalau mereka berkumpul di dalam satu rumah yang sama, mereka akan menjadi sama-sama panas. Padahal orang yang menyiram air pembenci tersebut hanya di halaman rumah, tapi berefek sampai ke dalam rumah. Penawar air pembenci itu adalah hanya dengan sholawat. Tiap ngepel lantai baca sholawat, tiap nyapu, dan tiap pagi dan menjelang senja, satu gayung air dibacakan sholawat. Minimal 10 kali, lalu ditiupkan ke air, lalu air tersebut disiram dengan keras ke halaman. Maka insya Allah rumah tangga kembali adem ayem. Mirna menggeliat beberapa kali, tapi ia tak kunjung bangun. Entah Mbak Waro sampai kapan membiarkan Mirna begitu. Setelah kepergian dua orang tadi, Mbak Waro kembali beranjak dari tempat duduknya. Ia kembali mengecek apakah Mirna sudah terbangun. Tapi Mirna masih tertidur pulas, padahal hari sudah kembali berganti malam. Mbak Waro masuk sembari memperbaiki selimut yang digunakan Mirna. Mbak Waro sangat gemas melihat Mirna yang tampak sangat cantik saat tertidur. Ramuannya sangat ampuh, gumam Mbak Waro kembali ingin mengulangi permainan seperti malam kemarin. Tapi tiba-tiba kembali terdengar suara pintu yang diketok dengan jelas. Mbak Waro kembali bangkit. Ternyata malam ini ia lebih dari satu kali menerima tamu. Kebiasaannya beliau menerima tamu satu kali saja untuk satu malam. Kali ini yang datang juga laki-laki. Hanya saja ia datang seorang diri. Laki-laki itu datang sembari menangis. Entah apa yang membuatnya begitu. Apa maksud kamu datang ke sini? Saya sedang sakit hati, Mbah. Tunangan saya memutuskan secara sepihak dengan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Dari penjelasannya ia rasa menjadi tidak cocok saja dengan saya. Jelas lelaki itu dengan mata yang berkaca-kaca, tapi penuh dengan kecewa. Mbah Waro hanya tersenyum menanggapinya sembari menganggukkan kepala, lalu berkata, Ternyata putus cinta. Ada fotonya? Tanya Mbah Waro. Laki-laki itu mengangguk dan memberikan foto yang tertera di HP layar. Terus mau diapakan niat kamu kesini? Saya sakit hati, Mbah. Saya mau dia juga menderita seperti saya saat ini. Baiklah, kalau itu mau kamu. Padahal kalau kamu mau perempuan itu, bisa saja kembali lagi kepadamu. Jelas Mbah Waro memberikan kesempatan kepada lelaki itu. Saya tidak mau, Mbah. Dia sudah sangat menyakiti saya dengan kata-kata yang kasar. Ujar lelaki itu tanpa geram. Beliau menganggukkan kepalanya, tanda mengerti kalau lelaki di hadapannya kini sudah sangat terlanjur tersakiti. Padahal Mbah Waro bisa saja membuat perempuan itu kembali lagi ke pelukannya. Lelaki itu diam saja tak kalah Mbah Waro merapalkan sesuatu di foto perempuan yang dimaksud. Perempuan berambut panjang itu tampak cantik di foto, tapi dengan sekali semburan, foto cantik itu langsung berubah menjadi menyeramkan. Ini ambil, ucap Mbah Waro menyerahkan HP lelaki itu. Apa sudah, Mbah? Tanyanya. Iya, sudah lihat saja besok apa yang terjadi pada perempuan itu, jawab Mbah Waro. Saya harus membayarnya pakai apa, Mbah? Tanya lelaki itu. Besok setelah kamu melihat keadaannya, tolong kamu kesini lagi. Bawakan ayam jago 2 ekor yang masih muda, perintah Mbah Waro. Laki-laki menyanggupinya dan langsung berpamitan kepada Mbah Waro. Ia sangat bersemangat untuk menunggu hari besok. Entah apa nantinya yang akan terjadi kepada mantan kekasihnya itu. Mbah Waro menghela nafas, lalu memejamkan mata. Entah beliau sedang apa, tapi beliau setelahnya langsung tersenyum. Tiba-tiba Mirna tersadar sembari mengucek-ucek matanya. Mirna tersenyum tak kalah melihat Mbah Waro di depannya. Tapi bukan dukun itu yang ia lihat, melainkan Wisnu, laki-laki gagah tersebut. Tidurmu nyenyak sekali, ucap Wisnu. Sekarang sudah jam berapa? Tanya Mirna. Baru jam 11 malam.
Jawab Wisnu. Aku merasa kayak lama banget tidurnya. Ternyata masih jam 11 ya. Wisnu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, jam 11 lewat sedikit." "Kamu tidak tidur?" tanya Mirna. "Sudah juga," jawab Wisnu. Mirna merasa ia seperti tidur lama. Tapi saat Wisnu mengatakan bahwa baru jam 11 malam, itu kemungkinan hanya sebentar ia tidur. Sebelumnya ia tidak melihat jam berapa saat ia sudah tidak sadar lagi. Bagi Mirna, ia sangat puas telah bercinta dengan Wisnu dan tidak merasa kalau permainan mereka sangat lama. Itu karena ramuan yang diberikan Mbahwaro waktu itu. Mirna terbangun sembari memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing, tapi sangat ingin memunguti kepalanya. Tiba-tiba Wisnu kembali ingin mengajaknya untuk memulai permainan lagi. "Ini, minum dulu, pasti kamu haus," ucap Wisnu memberikan segelas air putih. "Ini air apa? Kok rasanya aneh dan baunya juga begini?" tanya Mirna sembari minum habis air itu. "Itu hanya air putih biasa, tapi tidak direbus dan diambil dari sumur langsung," jelas Wisnu menyambut gelas yang diulurkan. "Oh, begitu rupanya." Wisnu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis dan ingin kembali mendaratkan ciuman kepada Mirna. Tapi Mirna menghindar karena ia sudah merasa capek. "Aku masih lelah," ucap Mirna menepis tangan Wisnu yang memegangi dagu Mirna. Wisnu terdiam dan memperhatikan Mirna yang ingin memakai bajunya kembali. "Kamu mau kemana, Mir?" tanya Wisnu. "Aku sebaiknya pulang saja. Rencananya besok aku mau kembali ke warung," jawab Mirna. "Bukannya kamu mau menginap dan sudah bilang juga kepada Mbahwaro? Kamu tidak perlu buka warung lagi, karena sebentar lagi kamu juga akan kaya," sambung Wisnu. "Iya, tapi aku kemarin menghubungi 2 karyawan aku untuk datang bantu-bantu. Kasihan kalau mereka menunggu," jawab Mirna. "Aku minta izin sama Mbahwaro dulu ya," sambung Mirna ingin beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu mencari-cari keberadaan Mbahwaro yang kini tidak kelihatan. Wisnu seakan marah ketika Mirna bersikeras ingin pulang saja. Terlihat dari matanya yang sedang kesal ketika ajakan percintanya ditolak. "Mbahwaro tidak ada dan cepat layani aku," bentak Wisnu yang mampu membuat Mirna terkejut. "Kenapa kamu begitu? Aku masih sangat lelah," jawab Mirna ketakutan karena terlihat jelas di wajahnya. "Mbahwaro tidak ada," ucap Wisnu lagi melihat Mirna mondar-mandir mencari Mbahwaro. "Memangnya kemana beliau?" tanyanya memberanikan diri. "Tidak ada. Kamu tidak boleh pulang dulu kalau tidak menunggu persetujuan dari Mbahwaro, dan secepatnya kamu kembali ke kamar," titah Wisnu. Mirna tersenyum melihat ekspresi Wisnu yang tidak memperbolehkan pulang. Tapi Mirna ingin pulang. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak saat berada di sini. "Ya sudah, aku minta maaf telah berbicara keras kepadamu," ucap Wisnu karena terlihat Mirna malah menjadi takut karena ia telah membentak dan memaksa Mirna untuk kembali berhubungan. "Kamu boleh pulang, tapi temani aku untuk makan dan minum bersama dulu," ucap Wisnu mengajak Mirna ke belakang memberikan penawaran menarik. Mirna mengiyakannya, tapi kini hatinya menjadi gelisah walaupun Wisnu sesekali mengajaknya bercanda. Dan sesaat kemudian Mirna menjadi pingsan setelah meminum air yang sama seperti air yang diberikan Mbahwaro waktu ia menunggu kedatangan Wisnu. "Kamu tidak boleh pulang dulu sebelum melayani aku," ucap Wisnu dan dalam sekejap berubah menjadi Mbahwaro. Terbungkuk, Mbahwaro berjalan ia memeriksa Mirna yang kembali terlelap. Mbahwaro tersenyum sembari memperhatikan Mirna, sembari membelai pipi Mirna. Mbahwaro berusaha menggendong Mirna untuk kembali masuk ke kamar. Walaupun wujudnya sudah kembali menjadi tua, tapi tenaganya masih sama seperti ia menjadi Wisnu. Mbahwaro nampak begitu girang, karena malam ini, tepatnya Mirna sudah 2 malam menginap di rumah Mbahwaro. Beliau ingin rasanya cepat-cepat menuntaskan semuanya. Bagi Mbahwaro, Mirna sudah menjadi miliknya. Makanya beliau tidak lagi memperbolehkan Mirna pulang. Kalaupun nantinya Mirna tahu bahwa Wisnu adalah Mbahwaro,
yang bisa berubah wujud, maka nantinya Mbak Waro tetap memaksa Myrna untuk bertahan di sini dengan dirinya. Mbak Waro tidak akan membiarkan Myrna kabur, karena Myrna sudah satu-satunya menjadi miliknya. Tentang harta gaib yang dijanjikan, nanti mudah saja bagi Mbak Waro. Bisa dikatakan walau beliau hanya tinggal di rumah kecil, tapi beliau memiliki banyak uang, karena didapatkan dari pelanggan beliau yang datang untuk meminta pertolongan. Kau akan kaya bersamaku, sayang, ucap Mbak Waro membisikkan kata-kata di telinga Myrna. Soal Iwan yang awalnya menginginkan Myrna dan meminta pertolongan kepada Mbak Waro sudah pasrah, dan arah jalan yang ia jalani bukannya menolong membuat Myrna juga jatuh cinta kepada Iwan, tapi Mbak Waro ingkar janji, malah beliau yang juga ikut tergila-gila dengan Myrna yang bisa dikatakan sangat sempurna wajah maupun bentuk badan. Mbak Waro ingin mengawali percintaan mereka malam ini, tapi saat ingin memulai, tiba-tiba Myrna terbangun lalu refleks mendorong Mbak Waro yang mau naik ke atas badannya. "Mbak Waro, mau ngapain?" tanya Myrna. "Saya hanya ingin membenarkan kepala kamu yang miring," jawab Mbak Waro beralasan. Jantung Myrna berdegup kencang saat Mbak Waro dekat dengannya. Myrna secepatnya bangkit dari tempat tidur. Ia segera meminta maaf sekalian ingin berpamitan pulang kepada Mbak Waro. "Maaf Mbak, sebelumnya soal kejadian tadi, sekalian saya ingin izin pulang dulu," ucap Myrna. "Ini sudah hampir tengah malam, lebih baik tidak usah pulang saja," jawab Mbak Waro santai. "Saya ingin pulang saja Mbak, besok rencananya ingin kembali buka warung dulu," jelas Myrna. Memperhatikan sekitar karena sejak bangun tadi ia tidak ada melihat keberadaan Wisnu. Padahal sebelum ia pingsan atau tertidur, Myrna masih ingat kalau dirinya tadi sempat makan dan minum bersama di belakang. "Baiklah," jawab Mbak Waro mengiyakan. Beliau tahu Myrna masih ingat kejadian sebelumnya, maka dari itu Mbak Waro tidak ingin melarang Myrna untuk pulang. Nanti ada saatnya bagi Mbak Waro, Myrna tidak bisa kemana-mana lagi selain di sini. "Wisnu mana Mbah? Aku mau pamit," ucap Myrna. "Dia sudah pergi sejak kamu pingsan tadi," jawab Mbak Waro. "Pergi kemana Mbah?" "Cari bidan, karena ia panik lihat kamu yang pingsan," jelas Mbah Waro berbohong. "Waduh, kasihan banget. Padahal aku juga tidak tahu kenapa hingga menjadi pingsan. Tolong beritahu Wisnu kalau aku pulang ya Mbah." Mbah Waro menganggukkan kepalanya sembari mengantarkan Myrna ke depan pintu. Di luar nampak sangat gelap. Jam mungkin sudah menunjukkan tengah malam. Myrna sedikit khawatir kepada Wisnu karena ia tidak sempat bertemu dan berpamitan secara langsung. Tapi Myrna ingin buru-buru, takut nantinya Wisnu akan melarangnya untuk pulang lagi. Tadi saja Myrna seperti aneh melihat Wisnu yang tidak membolehkan pulang. Sangat jelas ia melihat mata Wisnu yang seperti marah kala ia memaksa untuk pulang. Untungnya tadi Mbah Waro memperbolehkannya. Ia sedikit lega. Sebenarnya ia juga takut kalau disuruh menginap di hutan begini dan berjauhan dari desa para warga. "Hati-hati di jalan," ucap Mbah Waro seperti menakuti Myrna yang tetap kekeh ingin pulang. "Iya Mbah," jawab Myrna masuk ke dalam mobil. Baru saja Myrna masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mobilnya, tapi Mbah Waro sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan rapat. Biasanya Mbah Waro tidak begini. Ia ingat Mbah Waro akan mengantarkan Myrna sampai mobilnya hilang dari pandangan. Myrna bergidik karena melihat suasana yang sangat gelap dan juga semilir angin malam yang begitu dingin. Secepatnya ia meninggalkan kediaman Mbah Waro dengan degup jantung yang tak beraturan. Walaupun Myrna sering pulang malam setelah bertemu dengan Mbah Waro, tapi kali ini perasaannya menjadi tidak enak. Ia merasa takut dan was-was. Tapi Myrna selalu berpikir positif dan berdoa semoga saja dirinya secepatnya keluar dari hutan ini tanpa ada yang mengganggu. Jalanan yang terjal seakan sangat lama. Sedikit Myrna memberanikan diri untuk melirik ke kiri yang mana pohon pisang berjajar. Myrna menghela nafas panjang. Sedikit ia menyesali untuk pulang malam, padahal Wisnu tidak mengizinkannya. Tapi kalau ia bermalam di rumah Mbah Waro, sama saja perasaannya juga tidak enak. "Astaga!" pekik Myrna saat ada anjing yang menyeberang.
Untungnya ia tidak sampai menabrak. Mirna sedikit lega karena ia sudah mulai memasuki pedesaan, karena sudah melalui rumah warga yang berjarak saling jauh. Mobilnya kini sudah mulai melaju dan semakin melewati rumah penduduk yang mulai banyak, dan sebentar lagi akan memasuki perkotaan. Setelah cukup lama dari biasanya, ia sampai juga ke rumah. Mirna tersenyum melihat halaman warungnya yang katanya ada harta gaib tersembunyi. Mungkin Bawaro masih berusaha untuk mengeluarkannya dari alam sebelah. Mirna mengambil kunci rumah dan membuka pintu. Serasa sunyi rumah ini yang biasanya Imron akan menunggu kedatangannya. Secepatnya Mirna menepis pikirannya tentang mantan suaminya itu. Ia segera mandi dan tiduran karena sangat capek mengendari mobil dengan jarak jauh. Mirna masih belum sadar bahwa ia sudah menginap di rumah Bawaro semalaman. Ia masih asik memainkan HP-nya, serasa sangat lama tidak dimainkan. Tiba-tiba masuk sebuah pesan dari 2 karyawan yang menanyakan keberadaannya. "Mbak, di mana? Ini kami nungguin. Jadi tidak buka warungnya hari ini." "Jadi," balas Mirna. Tidak lama balasan kembali muncul. Mirna masih tidak ngeh dengan waktu yang dikirimkan oleh karyawannya. "Kami kemarin nungguin. Memang kemana, Mbak? Padahal udah janji, ditunggu-tunggu, dan telepon malah tidak ada," ungkap karyawannya. Mirna berpikir sejenak untuk mencerna balasan sang karyawan. Kemarin, pikirnya, bukannya baru mau masuk esok hari, tapi kenapa mereka nungguin? Mirna bingung dan ia kembali tak membalas pesan dari karyawannya. Ia menutup HP, tapi saat ingin menutupnya, mata Mirna terbelalak kaget melihat tanggal yang tertera rencananya, tanggal 8. Kemarin ia akan buka warung. Tapi kenapa sudah tanggal 9? Sedangkan besok sudah memasuki tanggal 10. Mirna bingung dan ia mengambil air putih dahulu ke dapur. Saat minum, ia melihat ramuan yang sering ia berikan kepada suaminya. Entah kenapa ia menjadi rindu akan Imron. Padahal ia kini sangat senang dan bahagia bersama Wisnu. Apalagi sudah menghabiskan waktu bersama. "Maafkan aku, Mas," gumam Mirna sembari membuang sisa ramuan itu ke dalam bak sampah. Besok pagi-pagi buta, Mirna bangun menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk mengolah makanan. Sebelum tidur malam, ia sempatkan untuk menelpon 2 karyawannya untuk meminta besok datang lagi. Sambil menyiapkan makanan di etalase karyawannya, kembali bertanya tentang perihal waktu lalu batal buka warung. Mirna tampak bingung menjawabnya, sedangkan ia masih belum percaya dengan kejadian kemarin. Jam makan siang sudah dimulai. Warung makan Mirna tampak mulai ramai. Mirna menunggu kedatangan Iwan. Karena lumayan lama, ia tidak pernah lagi bertemu Iwan. Iwan seperti menghindarinya. Ada pertanyaan banyak nantinya yang akan ia lontarkan kepada Iwan. Karena dari Iwanlah ia kenal Mbah Waro, dan pasti Iwan juga kenal baik dengan Mbah Waro. Mirna bingung seharian ini di warung sambil menunggu Iwan. Sedikit Mirna terbesit akan tentang Mbah Waro. Apa Mbah Waro menipuku? Batin Mirna. Dengan gelisah ia menunggu Iwan. Hanya ia yang mampu menjelaskan kejanggalan semua yang didera Mina. Waktu sudah lewat makan siang, tapi Iwan tak kunjung datang yang sudah diharap-harapkan untuk bertemu dan membicarakan masalahnya. Pelanggan yang datang hanya teman-teman seprofesi Iwan. Mirna ingin menanyakan lelaki itu, tapi ia merasa sungkan karena tidak begitu kenal dengan yang lain. "Sekarang jarang buka ya?" tanya salah satu pelanggan. "Iya, karena ada suatu urusan lain," jawab Mirna ramah. Lelaki itu hanya manggut-manggut saja. Saat lelaki yang tidak diketahui namanya itu hendak membayar, Mirna memberanikan diri untuk menanyakan tentang Iwan yang tidak pernah kelihatan lagi. "Si Iwan kenapa tidak pernah kesini lagi ya untuk makan?" tanya Mirna langsung sembari memberikan uang kembalian. "Iwan sudah istirahat kerja," jawab lelaki itu. "Maksudnya berhenti? Terus ia kerja di mana?" tanya Mirna setengah kaget. Lelaki itu mengangguk. "Tidak tahu kemana kerja sekarang, tapi yang kami dengar ia berhenti karena ingin pulang kampung," jawab lelaki itu sambil tersenyum. "Kenapa? Iwan tidak pamitan?" tanya lelaki itu penasaran. Mirna hanya diam
Dari wajahnya ia terlihat kesal, karena lelaki itu mungkin berfirasat kalau ia dan Iwan ada hubungan khusus. Sepertinya ia menjadi sangat frustasi karena hanya Iwan yang bisa menjelaskan semuanya. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak tenang. Ia selalu memikirkan Bahwaro yang terlihat menakutkan akhir-akhir ini. Setelah menutup warung dan beristirahat, Mirna mempunyai niatan untuk membawa Wisnu ke rumahnya dan membuka usaha dengan modal harta karun gaib itu. Mirna kini sudah berpisah dengan suaminya dan ingin secepatnya mendapatkan harta tersebut agar ia secepatnya kaya raya dan tidak perlu lagi untuk bolak-balik ke tempat Bahwaro yang menyeramkan itu. Biarlah dahulu masalah Iwan yang berhenti tanpa ada kabar itu. Mirna mencoba untuk abai. Yang kini ia perlukan hanya bersabar sedikit lagi untuk bisa membongkar harta tersebut. Entah apalagi syarat yang akan dilontarkan oleh Bahwaro kepada Mirna. Asalkan harta itu bisa ia miliki sepenuhnya dan mungkin akan memberikannya kepada Iwan sebagai tanda terima kasih. Entah sejak kapan Mirna tertidur hingga pukul 11 malam dan langsung membawa mobil pergi ke rumah Bahwaro untuk menemui Wisnu. Mirna yang pernah menikah merasakan kesepian, dan malam itu ia entah kenapa tiba-tiba menginginkan Wisnu. Mirna merindukan deru nafasnya, cumbuannya, dan pelukan hangat dari lelaki gagah itu sudah tidak tertahankan. Nekat tengah malam Mirna membelah kegelapan malam menuju rumah Bahwaro dengan pakaian seksi yang terbuka, rambut tergerai, dan aroma parfum yang semerbak. Mungkin akan membuat Wisnu mampu kepayang. Angin berhembus kencang, membiarkan kulitnya disapu oleh angin malam. Pakaian yang seksi akan ia tampilkan di hadapan Wisnu seorang. Beberapa kali Mirna mengetuk pintu rumah, dan beberapa panggilan hingga akhirnya Bahwaro keluar dengan mata yang berbinar-binar. "Maaf mengganggu malam-malam, Mbah. Sebenarnya saya ingin menemui Wisnu." Dan sudah. Belum sempat Mirna melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Bahwaro langsung menarik tangan Mirna. "Masuk dahulu, di luar dingin," ucap Bahwaro sembari mencium tangannya sendiri yang mana masih menempel sisa parfum Mirna. "Wisnunya sudah tidur, Mbah?" tanya Mirna risih karena mata Bahwaro memindai tubuhnya. "Ia pergi keluar sebentar, tunggu saja dahulu," ujar Bahwaro masih tidak mengalihkan tatapannya kepada Mirna. Mirna tampak celingukan menunggu Wisnu yang tak kunjung datang. Rindu yang sedari tadi ia rasakan kini sudah lenyap gara-gara Bahwaro malam ini seperti sangat menakutkan. "Malam ini kau sangat menggoda," ucap Bahwaro tersenyum miring. "Biasa saja, Mbah," jawab Mirna sebisa mungkin untuk santai. "Pakaianmu malam ini sangat seksi," lanjut Bahwaro. "Apa kamu sengaja berpakaian begitu di hadapan Wisnu?" sambung beliau. Mirna menelan salivannya. Ia memilih tidak menjawabnya, dan yang kedua hanya sebuah anggukan kecil. "Sehebat apa Wisnu hingga membuatmu ketagihan?" tanya Bahwaro. "Maksudnya apa, Mbah?" tanya Mirna, pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan. "Saya tahu kamu sudah berapa kali melakukan itu bersama Wisnu. Apa ia begitu hebat?" tanya Bahwaro berdiri dan duduk mendekati Mirna. "Jangan macam-macam, Mbah. Saya kesini hanya untuk menemui Wisnu," ucap Mirna, menggeserkan tubuhnya menjauhi Bahwaro yang tersenyum jengkel. "Tenang saja, saya juga sama hebatnya dengan Wisnu," lanjut Bahwaro yang mampu membelalakkan mata Mirna. "Maaf, Mbah, sepertinya saya harus pergi," ujar Mirna hendak pergi. "Jangan begitu, duduklah dulu. Saya hanya bergurau saja," jawab Bahwaro sembari meminta Mirna untuk duduk kembali setelah ia sudah siap menuju pintu. Mirna disuguhkan minum teh tawar yang diberikan Bahwaro. Walaupun Mirna memiliki perasaan yang tidak enak, tapi sepertinya malam ini harus memang bersabar sedikit untuk bisa memadu kasih dengan Wisnu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Terkantuk-kantuk Mirna menunggu hingga ia tak sadar bahwa Bahwaro sudah pergi dari hadapannya. Mirna terkesiap saat ada tangan yang sedingin es membelai pipinya pelan. Sedikit ia membuka matanya. Perlahan ternyata ia dapati dalam Bahwaro. "Apa-apaan, Mbah?" sentak Mirna.
Terlalu lama menunggu Wisnu. Lebih baik sama saya saja, ujar Bawaro berani mendekati Mirna dan ingin memeluk secara paksa. Jangan takut. Lebih baik kita nikmati malam ini dengan saya yang sebenarnya, ujar Bawaro terus memaksa Mirna. Sedangkan Mirna terus menghindar untuk menjaga jarak. Dan pintu adalah tujuan utamanya untuk bisa lari dari Bawaro yang tiba-tiba seperti harimau yang kelaparan. Saya tidak mau, Mbah. Saya tidak bernafsu dengan lelaki tua seperti Bawaro, ujarnya mencoba lari ke arah pintu. Sepertinya malam ini kau harus tahu tentang kebenarannya, ujar Bawaro terus mendekat. Sedangkan Mirna terus mencoba membuka pintu utama yang sepertinya sengaja sudah dikunci Bawaro. Di saat Mirna terus berusaha membuka pintu, Bawaro hanya menertawakan Mirna yang menurutnya bodoh itu. Tangan Mirna dicekal kuat oleh tangan tua Bawaro yang kekuatannya sama besar seperti lelaki dewasa pada umumnya. Mirna memberontak, tapi nihil kekuatan Bawaro yang di luar perkiraan Mirna. Percuma berteriak, ucap Bawaro emosi karena telah dihina dengan sigap tangan beliau mengambil sesuatu dan memukulkan benda itu ke bagian kepala Mirna hingga membuatnya terhuyung lalu pingsan. Entah kenapa setelah mendapatkan hinaan dari Mirna, Bawaro sengaja ingin memberitahu kalau Wisnu itu tidak ada dan yang ada hanya beliaulah seorang. Bukan Bawaro yang mampu berubah wujud, tapi Bawaro mempunyai ilmu sihir yang mampu membutakan mata seseorang yang sudah terkena tiupan beliau. Maka dalam sekejap, seseorang itu langsung melihat orang lain. Tidak jarang pelanggan beliau juga sering dibutakan begitu. Entah ilmu sihir apa namanya, tapi itu sangat berbahaya karena sudah menipu lawannya. Bawaro membaringkan tubuh Mirna di sebuah kamar yang sering digunakan untuk pergulatan tersebut. Bawaro segera melucuti pakaian Mirna dan hanya memberikan Mirna selimut tebal. Beliau manggut-manggut sambil memperhatikan tubuh Sintai tersebut. Beliau berpikir akan melakukannya nanti kalau Mirna sudah sadar. Bawaro sengaja karena menurut beliau sudah waktunya Mirna mengetahui semua ini dan mengurung Mirna selamanya di tempat beliau untuk dijadikan sebagai kekasih. Bawaro tidak melakukannya. Beliau hanya duduk terus memperhatikan Mirna yang masih nyaman tak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 4 subuh. Mirna merasakan sakit di bagian kepalanya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun ia begitu sangat pusing. Ia merasakan bahwa kini sudah terbaring di kamar Wisnu. Mirna mencoba memanggil Wisnu, tapi yang datang adalah Bawaro, dan ia pun sadar kalau sudah tidak memakai pakaian lagi. Mana Wisnu? Tanya Mirna mencoba untuk duduk. Ternyata kau sudah sadar. Jadi lebih baik kita mulai permainannya sekarang. Karena sejak tadi aku begitu gelisah menunggumu. Aku tidak mau menikmatimu saat pingsan. Aku mau kita sama-sama harus dalam keadaan sadar, jelas Bawaro. Mirna hendak kembali bangkit, tapi usahanya sia-sia. Ia masih bersangatan pusing dan tak mampu menghindari perlakuan dari Bawaro. Nikmatilah, rasanya sama saja. Dan kamu juga harus tahu bahwa Wisnu itu adalah aku, dan Wisnu itu tidak pernah ada, ujar Bawaro, berucap persis di telinga Mirna, sehingga mampu membuat sekujur tubuh Mirna meremang. Tawa Bawaro memenuhi pendengaran Mirna. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Memberontak pun sulit baginya, hingga ia turut merasakan apa yang diperbuat oleh Bawaro dengan beringas. Air mata Mirna mengalir tanpa henti, sedangkan Bawaro masih sibuk dengan kegiatannya. Ia sesekali meringis kesakitan dan menyesali perbuatannya. Mirna sudah sangat menyesal tentang harta gaib itu. Sudah sirna dan pikirannya ia tak peduli lagi. Baginya yang penting saat ini bisa pergi dari tempat jahanam ini secepat mungkin. Entah kenapa ia menjadi sangat murka kepada Iwan, karena lelaki itulah yang memintanya untuk menemui dukun cabul ini. Entah pergi kemana Iwan, hilang tanpa kabar. Mirna terus merutuki dirinya sendiri saat lenguh panjang Bawaro terdengar. Tandanya kini permainan sudah selesai. Mirna meringis kesakitan di bagian pangkal pahanya
atas permainan kasarnya. Sekarang kau harus tahu sayang, bahwa aku ini adalah Wisnu. Mungkin kau bisa menilainya sendiri dengan permainanku tadi, ucap Mawaro terkekeh meninggalkan Mirna yang terbaring lemah dan mencoba untuk menutupi tubuhnya. Matahari sudah terbit. Ia tak sengaja ketiduran akibat kelelahan. Seharusnya ia langsung pergi, tapi tubuhnya masih lemas. Mirna bangkit berdiri dan memunguti pakaiannya. Ia tahu ini sudah pagi, dan sejak subuh tadi Bawaro belum kembali. Entah kemana perginya beliau. Buru-buru ia keluar sebelum Bawaro menyadari bahwa ia sudah bangun. Saat hendak membuka pintu depan, lagi-lagi Mirna mendapatkan pukulan keras di bagian tengkuknya. Samar ia melihat bayangan seorang lelaki tua yang tak lain adalah Bawaro. Lalu ia kembali pingsan dalam waktu yang cukup lumayan lama. Kau tidak boleh pergi sayang. Kini kau hanya untukku seorang. Diamlah di sini selamanya, bisik Bawaro kembali membaringkan Mirna. Bawaro tidak membiarkan Mirna pergi kemanapun. Walaupun pulang ke rumahnya sendiri, tetap Bawaro melarang keras. Baginya, Mirna harus menetap di sini untuk selamanya menemani beliau. Bawaro sengaja meletakkan makanan di samping tempat tidur Mirna dan segelas air. Karena sejak pagi, Mirna sudah pingsan dan kini sudah pukul 2 siang. Saat tengah memperhatikan Mirna, tiba-tiba Mirna terbangun dan mendapati dirinya terbaring di kamar. Makan dan minumlah dulu, ujar Bawaro. Tidak, saya ingin pulang saja, jawab Mirna hendak bangkit. Kau tidak bisa pergi dan turutilah perintahku, titah Bawaro. Mirna meludah kasar, tanda penolakan. Ia tak sudi bersama Bawaro sang dukun cabul itu. Melihat Mirna yang meludah, Bawaro kembali murka. Ia hendak menampar Mirna, tapi ia sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tersayangnya. Biarkan aku pergi, Mbah. Aku sudah menuruti kemauanmu untuk melayanimu semalaman, ujar Mirna. Layani aku lagi, jawab Bawaro mendekati Mirna. Tidak, aku tidak mau. Bawaro terkekeh melihat Mirna yang hendak bangkit. Saat Mirna hendak membuka pintu kamar, lalu Bawaro berucap, layani aku lagi, maka harta gaib itu akan secepatnya kamu dapatkan. Mirna bergeming memperhatikan Bawaro. Ia kembali tergiur oleh harta yang diiming-imingi itu. Bertahanlah semalam lagi untuk melayaniku, ucap Bawaro kembali menarik tangan Mirna dan memintanya untuk duduk kembali. Kepalang tanggung bagi Mirna. Mungkin kalau ia melayani Bawaro sekali lagi, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Mirna mengiyakan permintaan Bawaro. Baginya sudah terlanjur, Wisnu tidak bisa ia dapatkan, maka harta tetap harus ia miliki. Mirna termenung di malam kamar setelah perginya Bawaro. Makanan yang disiapkan Bawaro tidak tersentuh sama sekali. Mirna tak bernafsu untuk makan walaupun sesuap. Ia juga takut kalau di dalam makanan itu sudah dicampurkan dengan racun atau ramuan khusus. Mirna tak habis pikir kalau selama ini ia sudah tertipu dengan wujud Wisnu. Mirna menangis sesenggukan kalau ternyata ia sering melakukan hubungan dengan Bawaro. Yang ia percaya dan yang ia yakini itu adalah Wisnu, orang yang berbeda. Semua ini gara-gara Iwan, gumam Mirna geram. Seharian penuh Mirna dikurung di dalam rumah. Bawaro entah kemana perginya, tapi ia khawatir kalau pergi dari sini, Bawaro kembali murka dan harta tidak bisa ia miliki. Mirna memilih diam di dalam kamar, memikirkan jalan selanjutnya bagaimana. Waktu terus berlalu hingga langit kembali gelap. Bawaro kembali mendatangi Mirna dengan senyum yang menakutkan. Bersiaplah untuk malam ini, ucap Bawaro mencubit dagu Mirna. Apa setelah ini saya akan bisa mendapatkan harta itu dan kembali pulang ke rumah? Tanya Mirna memastikan. Iya, tentu saja sayang. Aku sudah berjanji kepadamu, dan percayalah, semuanya akan menjadi milikmu, jawab Bawaro terus meyakinkan. Saat Bawaro ingin mendekat ke arah Mirna, ia sedikit menghindar karena merasa sangat jijik dengan lelaki tua yang penuh nafsu birahi itu.
Mbah tahu di mana keberadaan Iwan? Tanya Mirna, membentang jarak di antara keduanya. Iwan sudah lama tidak kesini lagi. Memangnya kenapa? Tanya Mbah Waro, ingin mengetahuinya. Mirna menggelengkan kepalanya. Tak mungkin ia menjelaskan kalau Iwan sudah tidak bekerja lagi dan pergi entah kemana. Jangan pikirkan tentang Iwan. Lebih baik kita ulangi permainan kita lagi seperti semalam, ucap Mbah Waro, kembali menjamah Mirna yang sudah pasrah. Anggap saja kau bermain dengan Wisnu yang tampan, sambung Mbah Waro. Apa Mbah tidak berniat ingin mengubah wujud menjadi Wisnu? Tanya Mirna. Tidak perlu. Aku lebih nyaman menjadi diri sendiri, jawab Mbah Waro. Tolonglah Mbah, kalau benar Wisnu itu adalah Mbah Waro, berubahlah menjadi lelaki itu, agar aku menikmati permainan tersebut, pinta Mirna. Dalam hitungan detik, Mbah Waro kembali meniupkan sesuatu di depan wajah Mirna. Maka dalam sekejap, beliau menjadi Wisnu yang tampan di dalam penglihatan Mirna. Bagaimana bisa begitu, Mbah? Tanya Mirna begitu takjub. Mbah Waro tertawa nyaring. Suaranya masih sama dengan suara Mbah Waro, tapi kini wujudnya sudah menjadi Wisnu bagi Mirna. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.